Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat untuk kita semua. Baik sahabat-sahabat YouTube yang berbahagia, semoga di tengah pandemi ini kita dalam kondisi sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, dan menjaga jarak atau menghindari berkerumun. Baik sahabat-sahabat YouTube yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, karena channel saya alhamdulillah sudah lolos monetasi dan sudah mulai berisi iklan di konten-konten saya. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit dengan tips cara untuk memperoleh 1000 subscriber dan 4000 jam tayang yang pada nantinya sebagai syarat untuk pengajuan monetasi ke pihak YouTube. Oke, sebelum lanjut nonton video ini, berkenan kiranya untuk teman-teman yang belum subscribe di channel saya untuk subscribe, like, dan juga silahkan untuk komentar, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Semoga info ini, tips ini bermanfaat. Baik, nanti saya akan bercerita secara ringan saja. Jadi ini saya hanya bercerita saja tentang perjalanan channel saya. Awal mula saya membangun channel dan seiring waktu proses untuk perkembangannya. Maaf saya sambil minum ya guys, jadi silakan teman-teman juga bisa tonton ini sambil bersantai. Jadi saya minum teh hangat dicampur itu ini guys, jahe emprit ya, jadi ini sangat menyegarkan sekali di tenggorokan, hangat, dan di badan juga hangat. Ini sangat berguna untuk menjaga stamina kita untuk tetap fit dan tentu saja siap untuk menjalani aktivitas. Baik, terkait dengan channel YouTube saya kurang lebih mengawali untuk tertarik untuk membuat konten YouTube itu sekitar 9 bulan yang lalu. Itu saya upload video pertama saya. Dalam yang saya upload itu tentang aktivitas anak-anak saya. Jadi memang konten saya itu dari awal itu konsepnya itu channel atau kontennya itu berisi aktivitas atau sharing terkait kegiatan saya, untuk sharing pengalaman, sharing pengetahuan yang pada intinya semoga walaupun sedikit memberikan manfaat pada teman-teman semua. Itu awal mula saya mengupload konten YouTube 9 bulan yang lalu, dan seiring waktu saya juga sambil belajar dengan youtuber yang lain, melihat tips-tips cara untuk membuat konten, mengedit video, dan cara memperoleh subscriber dan tentu saja viewer atau jam tayang. Nah, dalam perjalanan itu sangat berat guys. 1 bulan 2 bulan saya hanya memperoleh sedikit sekali subscriber, dan tentu saja dampaknya viewer juga sangat minim. Ini padahal saya sudah promokan, udah share ke teman-teman, ke kolega, termasuk ke
mahasiswa ya, karena saya kebetulan bekerja juga di perguruan tinggi, jadi saya sering berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa. Tapi ternyata konten saya, channel saya itu subscribernya meningkatnya tidak begitu signifikan. Nah, akhirnya berdasarkan video-video tentang tutorial cara tips untuk memperoleh subscriber di YouTube yang saya tonton, ternyata di situ ada tips untuk bagaimana cara memperoleh subscriber yang lumayan cepat, yaitu dengan cara sub for sub ya, jadi atau tukeran sub lah, antara youtuber pemula saling mensubscribe channel masing-masing. Nah, ini sempat saya jalani hampir 1 bulan dan saya berhenti lagi 1 bulan kemudian saya jalani. Saya awalnya subscriber yang tanpa sub for sub itu di pertama itu sekitar sudah sampai 300-an, dan selanjutnya melalui sub for sub saya juga memperoleh subscriber sekitar 300. Nah, ternyata dengan sub for sub ini juga itu prosesnya sangat lama, sangat melelahkan, karena ketika kita sub for sub ini banyak sekali ya guys. Ini banyak sekali grup-grup untuk youtuber pemula yang ingin saling mensubscribe channel masing-masing, baik di Facebook, di Telegram maupun di WA. Biasanya saya dulu itu pakainya Telegram. Nah, ternyata tapi perjalanan sub for sub ini tidak mudah guys. Ini butuh energi, butuh waktu, butuh fokus. Intinya kita harus betul-betul meluangkan waktu, karena kedua belah pihak itu harus sama-sama mempunyai waktu yang cukup untuk review dulu video kita minimal 3 menit 5 menit, baru kita subscribe channel masing-masing dan like konten. Tapi di sini juga tidak cukup ya, kita harus butuh kepercayaan penuh antara masing-masing youtuber, karena kalau ini tidak terjadi, kita yang ada hanya saling curiga, saling menuduh ketika subscriber kita tiba-tiba turun. Karena dalam pikiran kita tentu, wah ini pasti ada yang tidak amanah, karena setelah subscribe dan unsubscribe gitu. Ini juga persoalan ya, kita harus betul-betul nothing tulus. Kita kalau menuruti di bawah negative thinking tentu merugikan kita sendiri. Kembali lagi, karena saya membuat konten YouTube itu hanya sekedar iseng-iseng atau nothing tulus, jadi sambil mengisi kekosongan waktu, karena studi saya sudah di tahap akhir, lebih banyak konsultasi bimbingan dengan dosen. Nah, ini sambil menunggu senggangnya waktu dosen untuk bimbingan, memberikan bimbingan, makanya saya bikin konten itu. Nah, ini kembali lagi ke proses sub for sub tadi. Ini pada akhirnya saya merasa capek, dan karena waktunya juga nggak mesti longgar, akhirnya setelah saya total dapat subscriber itu 600, itu saya berhenti, stop. Saya lebih fokus ke mengisi channel saya dengan konten-konten yang menarik bagi para viewer ya. Jadi, dan alhamdulillah ternyata seiring waktu subscriber saya itu menambah sendiri secara
natural, jadi tanpa harus sub or sub itu terus bertambah. Saya hitung rata-rata per hari itu tambah sekitar 10 subscriber sampai 20 subscriber. Jadi sungguh progres yang sangat bagus, saya mengembirakan, sangat mengembirakan, yang pada akhirnya semakin memotivasi saya untuk membuat konten di YouTube saya. Begitu awal mula saya membangun channel saya isi konten sebanyak-banyaknya, dan karena channel saya itu tidak mengkhususkan ke konten tentang itu, misalnya hanya tentang ikan atau kolam atau tentang memancing ya, karena ada channel yang hanya kegiatannya memancing, atau tentang sekarang yang sedang booming itu tentang tanaman hias, ataupun materi-materi perkuliahan, materi-materi akademik, ataupun tentang dunia otomotif. Jadi saya tidak mengkhususkan, jadi channel saya memang berisi berbagai macam. Nah ini memang menjadi plus minus ya, tapi kenapa saya begitu, karena saya tujuannya ingin menarik viewer segala kalangan yang berminat dengan berbagai hal. Jadi, mungkin ada yang hanya tertarik, yang mereka senang otomotif, mereka melihat salah satu beberapa konten saya itu isinya tentang otomotif, mereka akan tertarik dan subscribe, dan begitu seterusnya. Tentu ini silakan ya, bisa yang jelas kalau prinsip saya itu bikinlah di konten yang memang sesuai dengan kemampuan kita, jadi jangan dipaksakan. Kita nggak ahli nggak senang otomotif, tapi kita bikin channel otomotif, tentu ini kurang ya. Atau kita nggak senang mancing, tapi kita memaksakan untuk membuat konten tentang yang khusus tentang mancing. Ini sekaligus terkait dengan cara untuk menentukan konten di channel kita. Oke, lanjut guys, teman-teman. Jadi terkait dengan subscriber ya, dan alhamdulillah kurang lebih hampir 7 bulan itu subscriber saya sudah 1000, dan ini karena sering waktu terus meningkat ya. Jadi alhamdulillah, karena beberapa konten saya itu ada yang ini viral gitu, jadi ini cepat sekali untuk menambah subscriber dan tentu saja viewer dan jam tayang. Nah, setelah saya melewati 1000 subscriber ini, ternyata jam tayang saya itu masih sangat rendah, sangat sedikit ya, padahal minimal itu 4000 jam tayang. Nah, dalam waktu berjalan sekitar 8 bulan, alhamdulillah saya sudah memenuhi syarat untuk pengajuan monetasi. Karena nantinya proses pengajuannya itu akan ditinjau oleh tim YouTube ya. Jadi nggak serta-merta ketika kita sudah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang kita langsung dimonet. Enggak, kita harus mengajukan proses pengajuan, dan dari pihak YouTube itu meninjau channel kita. Nah, selang 3 hari setelah pengajuan pertama saya, ternyata channel saya belum disetujui, alias masih belum diterima, belum lolos monetasi. Dan saya dapat email, dapat balasan dari YouTube yang intinya, pertama, channel saya ternyata berisi konten yang berulang. Jadi mungkin ada beberapa video di channel saya itu saya upload berulang, walaupun dengan narasi atau
judul yang berbeda tetapi isinya itu hampir 100% itu sama. Nah yang nggak boleh ya salah satunya oleh YouTube yang nggak bisa untuk dimonetasi. Dan yang kedua, di channel saya ada konten atau video yang ini berisi tentang review tentang yang diambil dari salah satu medsos. Nah, dan saat itu saya ambil dari Facebook ya, beberapa ada dua konten dua video yang saya ambil dari YouTube. Saya ambil dari Facebook. Nah ternyata itu juga nggak bisa dimonetasi oleh YouTube. Saya dianjurkan untuk mengedit atau menghapus video-video yang seperti itu. Nah, selanjutnya saya hapus, padahal beberapa video itu viewernya cukup tinggi ya. Nah ini ketika kita hapus otomatis nanti mempengaruhi untuk jumlah jam tayangnya, tapi ya itu resiko ya. Nah, apa-apalah, karena kembali lagi ke awal saya membangun channel ini berawal dari iseng untuk mengisi waktu dan menyalurkan hobi. Setelah itu ternyata untuk proses pengajuannya lagi oleh YouTube dikasih waktu 1 bulan, jadi nggak serta-merta begitu dihapus kita langsung bisa mengajukan lagi. Kita ada jeda 1 bulan, dan syaratnya juga subscriber minimal 1000 dan jumlah jam tayang juga minimal 4000. Alhamdulillah proses menunggu itu saya sambil tetap mengupload konten, dan saya upload juga nggak mesti ya, kadang seminggu sekali, kadang 1 hari bisa 2 kali, nggak mesti. Jadi saya betul-betul nggak ini ya, nggak mentarget ya. Saya hanya ya ketika ada waktu, ada ide, saya upload, saya bikin konten. Ketika sedang ini nggak ada ide, nggak ada ini ya, saya nggak upload gitu. Itu akhirnya selang sering waktu sambil menunggu monet pengajuan bisa lagi, saya itu subscriber terus meningkat sampai 2000 lebih ya, dan jumlah jam tayang juga sampai tembus ke 8000 jam tayang. Ini sudah melebihi batas minimal sekali ya untuk pengajuan monetasi, dan tiba waktunya untuk pengajuan ulang bisa dilakukan. Dan itu tepatnya tanggal 14 Januari. Jadi baru kemarin ya saya ajukan. Dalam saat itu saya ajukan jam 1 dini hari. Dalam saya bangun ya, malam-malam saya terbangun, dan setelah longgar saya ajukan, saya lihat channel YouTube saya, ternyata sudah bisa mengajukan ulang dengan disertai berdoa tentunya, apalagi di malam-malam ya, di sepertiga malam itu kan mustajabah untuk berdoa. Saya ajukan ulang, hanya cukup mengklik ya pengajuan ulang ya, jadi ini enggak ribet untuk proses pengajuannya. Kita klik tombol pengajuannya, dan alhamdulillah nggak sampai 1 hari, karena sorenya saya ajukan jam 1 pagi hari ya, dan sorenya kurang jam 13 saya cek itu jam 5 sore ya, saya cek di YouTube Studio, ternyata
video saya itu sudah, konten-konten saya itu sudah muncul simbol dolar ya, tapi belum aktif, masih aktif. Tadinya belum ada, sebelum dimonetasi. Nah, kemudian saya langsung cek apakah saya sudah dapat email atau belum. Nah, ternyata emailnya nggak langsung masuk ya, jadi lebih cepat simbol itu muncul ketimbang konfirmasi email. Tapi kemudian karena sudah jelas saya lolos monetasi, saya langsung setting untuk di setiap video, di setiap konten itu untuk mengaktifasi notifikasinya, biar dari pihak YouTube bisa memberikan iklan-iklan di setiap video atau konten saya. Nah, itu alhamdulillah sangat cepat prosesnya, jadi mulai satu persatu itu konten saya, di video saya itu sudah muncul iklan. Oke guys, begitu teman-teman untuk sharing dari saya, semoga bermanfaat. Intinya ya, apapun yang kita lakukan kita harus tetap istiqomah, jadi tidak boleh gampang putus asa, apalagi kalau kita serius ingin menjadi YouTuber. Banyak ide-ide kreatif, ide inovatif di sekitar kita terkait dengan kegiatan kita, mungkin aktivitas kita yang bisa kita jadikan sebuah konten di channel kita. Ya, semoga sedikit dari saya ini bisa memberikan motivasi, inspirasi, terutama bagi diri saya sendiri ya, karena memang jujur saja saya akui channel saya ini jauh dari levelnya dibanding ini ya, YouTuber yang lain. Tapi intinya tujuan saya hanya ingin sharing, berbagi melalui channel ini, info-info yang bisa serius, bisa santai, bisa ringan, yang penting bukan konten yang melanggar secara norma ya, norma baik agama maupun norma hukum, norma sosial. Oke, begitu. Jadi saya ngomongnya makin melantur. Sebelum saya semakin melantur, intinya bagi teman-teman sahabat-sahabat YouTube semua yang ingin membangun channelnya untuk sebagai YouTuber, intinya jangan patah semangat, jangan ini ya, karena berdasarkan ini ya, informasi yang saya peroleh, banyak YouTuber yang tumbang, calon YouTuber yang tumbang di tengah jalan karena ini nggak terpenuhinya sejumlah subscriber maupun jam tayang untuk pengajuan monetasi. Jadi untuk mengajukan saja belum bisa. Hanya banyak yang tumbang, dan khusus untuk saya sendiri, saya sadar bahwa lolosnya monetasi channel saya itu bukanlah akhir, tapi ini justru sebagai awal ya. Jadi saya sudah masuk ya, pintu sudah terbuka dan saya sudah masuk. Nah, ini saya harus bisa tetap berkreasi, berinovasi, biar channel saya itu tidak mati suri kayak gitu ya. Makanya kita juga harus tetap mencari ide-ide yang inovatif, yang kreatif. Tapi karena
sifatnya YouTube ini bagi saya juga bukan sesuatu yang pokok, jadi ya dibawa enjoy aja, dibawa ringan dan santai gitu. Sesuai channel saya ini memang channel yang sharing terkait hal-hal yang santai, ringan, tapi semoga ada sedikit manfaat, entah itu sedikit entah itu banyak, yang jelas semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan kita semua. Oke guys, demikian dari saya. Salam sukses, salam sehat. Jangan lupa sekali lagi untuk tetap menjaga protokol kesehatan 3M ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, dan menjaga jarak atau menghindari berkerumun. Dan keluar rumah kalau tidak begitu mendesak, tidak begitu penting. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga orang-orang tercinta di sekitar kita, jaga saudara-saudara kita, jaga sahabat-sahabat kita. Semoga kita segera terbebas dari virus pandemi ini. Oke guys, salam sukses, salam sehat, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada banyak tutur kata yang kurang enak didengar atau kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.